Halo sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada. Halo sahabat pencinta sawit ya seluruh di seluruh Indonesia ya. Ya, jumpa lagi dengan saya di Yahmianto Channel. Ya, kali ini kita sedang berada di kebun milik warga ya, yaitu Bapak Nasib. Pak Nasib ini berada di Desa Pasar Mering, Desa Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sahabat. Lihat sahabat, wah, kali ini ada perkebunan sawit ya, kira-kira 6 ranti ya, sampai 1 hektar 6 ranti, dan di sini buahnya luar biasa sahabat ya. Setelah saya tanya dengan penjaganya, mereka menanam dengan bibit PPKS Simalungun sahabat. Wah, luar biasa sahabat. Lihat sahabat ya. Nah nih kita lihat sahabat ya, ini para pohon pertama sahabat ya. Lihat sahabat. Nah, luar biasa sahabat. Nah, ini berpelepah daun panjang sahabat ya. Sehingga kita tidak bisa terlalu dekat karena dia daunnya masih belum dibersihkan ya, masih murni, masih original nih sahabat ya. Lihat sahabat, sampai menyentuh tanah sahabat buahnya sahabat ya. Wah, luar biasa sahabat. Memang bibit PPKS Simalungun kalau diterapkan dengan pola tanam yang bagus ya, yang normal, pasti akan berbuah normal juga sahabat ya. Lihat sahabat. Nah, ini kalau saya lihat ini pola tanamnya 7x8 ataupun 8x8 ataupun 7x7 sahabat. Jadi jaraknya berjauhan sahabat ya, sehingga satu daun dengan daun berikutnya tidak bersentuhan sahabat ya kan. Jadi pola tanamnya sudah diterapkan bagus oleh Pak Nasib ya, sehingga pertumbuhan dari daun buah pasti tidak akan terganggu sahabat ya. Lihat sahabat ya, sampai menjuntai ke bawah daunnya sahabat ya. Dia tidak bersentuhan dengan daun berikutnya ataupun daun-daun sebelahnya, karena jarak tanamnya sudah menentui standarisasi ya. Jadi tidak bersentuhan daun satu dengan daun pohon yang lain ya. Itulah sebabnya mungkin buahnya juga keluarnya dengan bagus sahabat ya, walaupun baru buah pasir ya, buah pasir dan buah pertama, tapi kita lihat buahnya keliling pinggang sahabat. Luar biasa sahabat ya. PPKS Simalungun ini kalau diterapkan dengan pola tanam yang bagus, yang standar, pasti akan berbuah sesuai dengan keinginan kita sahabat ya. Nah, lihat sahabat, ini dia rata-rata semua sahabat. Rata-rata pohon sawit ini seperti ini sahabat. Lihat sahabat ya. Semua sudah berbuah dan keliling pinggang sahabat. Aduh, luar biasa ya. Lihat sahabat ya, ini pohon berikutnya sahabat, kita lihat. Kita jalan lagi lihat kan sahabat, satu gang ini daunnya tidak bersentuhan kan sahabat, karena berjarak pola tanam kemungkinan 8x8 ataupun 7x7 ya. Jadi padahal ini daun berpelepah panjang, tapi mereka tidak bersentuhan daunnya sahabat ya. Makanya di sini pola tanamnya sudah diterapkan dengan bagus, sehingga buah yang tumbuh pun pasti bagus ya. Dan tinggal lagi proses pemupukan ya. Kalau pemupukan dilakukan dengan sempurna, pasti buahnya tidak akan meleset sahabat, pasti buahnya maknyos. Ya, oke sahabat. Oke, baik sahabat yang baru bergabung dengan channel ini, silakan sahabat, mungkin ada sahabat yang belum pernah memberikan subscribe ya dengan channel ini, silakan sahabat, silakan mohon bantu dengan subscribe ya, karena gratis sahabat ya, gratis dan dapat pahala sahabat ya. Konon katanya, kata-kata sebagian ustadz, bahwasanya kalau kita membantu subscribe di salah satu channel ataupun di media sosial lainnya,
kita dapat ganjaran pahala sahabat ya, walaupun pahalanya tidak seberapa sahabat, tapi tergolong dengan pahala amal jariah sahabat. Nah, silakan sahabat ya, subscribe, share, dan komen. Nah, dan jika perlu video ini dibagikan kepada teman sahabat, silakan di share ya sahabat ya. Nah, dan jangan lupa pada akhirnya tekan dulu tanda lonceng agar supaya sahabat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari video ini. Dia sahabat ya. Nah, ini dia. Amazing ya. Luar biasa ya. Lihat sahabat, sampai bersentuhan dengan tanah sahabat, buah walaupun masih buah pasir ya, walaupun buah pertama ini. Jadi lihat sahabat ya, satu pelepah pun belum dibuang ataupun dibersihkan ya, sehingga masih menjuntai ke bawah ya. Pelepah pertama itu menjuntai bawah, menyentuh tanah, sehingga buahnya pun ada juga yang bersentuhan dengan tanah sahabat. Kita lihat. Nah, saya tidak bisa masuk terlalu dekat karena terhalang dengan daun pelepah yang masih menghalangi kita, karena belum dibersihkan sama sekali sahabat. Nah, ini masih buah orisinal, buah asli orisinal, dan belum dijamah sahabat ya. Lihat sahabat. Nah, ya sahabat, ini adalah bibit dari PPKS Simalungun sahabat. Lihat sahabat jaraknya ya, kita lihat sahabat, satu pelepah dengan pelepah sebelahnya tidak bersentuhan sahabat ya. Itu artinya kemungkinan diterapkan pola tanam 7x7 ataupun 8x8 ya, sehingga pertumbuhan daun tidak terhalangi ataupun terjadi pertumbuhan yang sempurna ya. Lihat sahabat, kalau sudah menyuntai ke bawah ini udah jelas pasti di sela-sela pohon tadi pasti ada buahnya sahabat ya. Lihat. Nah, ini tinggal proses pembesaran sahabat ya. Kalau pupuknya maksimal pasti buahnya besar-besar ya. Yang jelas buahnya sudah keliling pinggang sahabat ya, keliling pinggang saya lihat. Nah, rata-rata di sini buahnya sudah keliling pinggang ya, bahkan sampai menyentuh tanah sahabat. Bayangan yang luar biasa PPKS Simalungun nih sahabat ya. Nah, jadi kita tidak perlu mahal-mahal mencari bibit yang harganya sekian dolar ya. Yang jelas di sini kita terapkan perawatan sawit ya, perawatan dari pembelian sawit ya, pemberian pupuk, kemudian yang penting pola tanamnya ya, jarak tanamnya jangan terlalu rapat sahabat ya. Lihat sahabat ya. Ini masih original sahabat, lihat. Waduh ya. Buahnya sahabat keliling pinggang sahabat, keliling pinggang. Nih ya kan. Nah, nggak bisa saya masuk ke dalam karena masih terhalang dengan pelepah-pelepah yang belum dibersihkan ya, karena ini belum dipanen nih sahabat, karena belum matang sebagian ya, belum matang sebagian, sehingga masih terhalang dengan ranting-ranting pohon yang menjuntai-juntai ya sampai ke bawah. Kita tidak bisa terlalu mengambil gambar terlalu dekat ya sahabat, karena terhalang dengan pelepah daun sawitnya sahabat. Lihat. Nah, memang di sini kita lihat sawit yang baru ini ya, pohon sawit yang baru ini mungkin sebagai penerus dari pohon sawit yang ada sekitar yang sudah tinggi ya, menjuntai tinggi ke atas, sehingga di sini adalah proses penyisipan ya, disisip dengan bibit yang baru seperti inilah sahabat. Nah, ini dia ya. Lihat sahabat, wah, rata-rata sahabat, rata-rata seperti ini sahabat ya, buahnya keliling pinggang sahabat. Luar biasa, amazing. Kalau begini kita punya sawit sahabat, waduh, bisa beli mobil sahabat ya, jangan kan mobil sahabat, rumah bisa beli sahabat ya. Lihat sahabat, karena di sini saya yakin yang jelas pola tanamnya ya, jarak tanamnya sudah standar ya, karena pertumbuhan buah itu tergantung dengan pola tanam sahabat. Kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya ya, pola tanam ini sangat berpengaruh besar sahabat ya. Tinggal lagi nanti proses pemupukan ya, perawatan ya. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana kadar
tanahnya ya, dengan pupuk apa yang sesuai ya. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin ini pakai pupuk organik ataupun pupuk organik ya. Kita tidak tahu karena kita tidak sempat menanyakan kepada si penjaga kebun ya, sahabat. Lihat sahabat ya. Keliling pinggang sahabat, rata-rata semuanya pohon ini di lahan yang seluas sekitar 6 ranting lebih ya, 6 ranting lebih, tapi sawitnya luar biasa sahabat ya. Ini memang milik pribadi, milik swasta ya, pribadi milik Bapak Pak Nasib namanya. Nah, luar biasa sahabat ya. Lihat sahabat ya, dari pelepah satu ke pelepah berikutnya tidak bersentuhan sahabat. Nah, ya kan. Nah, kemungkinan ini pola tanamnya 7-8 ataupun 7x7 ataupun 8x7 ya. Nah, sehingga pertumbuhan daun leluasa, tidak terganggu dengan pergerakan daun satu dengan daun yang sebelahnya ya. Jadi pertumbuhan daun sudah sempurna, tinggal buah. Kalau buah pasti menurut saya itu menurut bagaimana pertumbuhan daun ya. Kalau daunnya terhalang bersentuhan ya dengan pola tanam yang rapat, pasti tidak akan seperti ini sahabat ya. Lihat sahabat, nah sampai menjuntai ke bawah daunnya sahabat ya. Lihat. Nah, sebenarnya kalau kita menanam pohon sawit sederhana sahabat ya, kita jangan terlalu rakus ya mengambil keuntungan yang banyak ya, dengan buah tandan yang banyak harus kita ambil, sementara kita tidak pikirkan kelanjutan dari pertumbuhan sawit ini sahabat ya. Jadi kita harus berpikir dua kali lah kalau kita mengadakan penanaman pohon sawit ya, dengan jarak yang rapat-rapat ya, 4x4 misalnya, atau 5x4 ya, atau 6x4, itu sudah jelas pasti pertumbuhan daun akan terhalang ya, karena bersentuhan dia. Semua tanaman seperti jagung kalau ditanam rapat-rapat pasti buahnya tidak akan maksimal ya. Seperti manusia juga nih, kehidupan pohon sawit nih kan, kalau rapat-rapat bersentuhan langsung sudah jelas pasti pertumbuhan batang daun pelepah pasti kuncup ke atas sahabat ya. Kalau sudah kuncup pasti nggak ada buah sahabat ya. Buah tidak akan muncul kalau pelepahnya dengan posisi kuncup ya, dikarenakan rapat-rapat ya. Tidak seperti sahabat ya. Kalau ini sahabat bisa lihat ya, daunnya tidak bersentuhan ya, pohon satu dan pohon berikutnya. Kemudian kita bisa lihat ya, ini baru buah pasir ya, buah pertama. Lihat sahabat, luar biasa, keliling pinggang sahabat, buahnya keliling pinggang. Saya di sini sampai tidak terasa 1 jam di sini sahabat ya, saking asiknya melihat pertumbuhan buahnya ini ya. Kemudian pola tanam yang bagus ya, dengan rapi ya, dibikinnya dengan si pemiliknya Pak Nasib ya, sehingga saya sendiri tidak terasa sahabat melihat pertumbuhan pohon sawit Pak Nasib ini sahabat ya. Walaupun belum dipanen, masih buah pertama, buah pasir, tapi sudah keliling pinggang buahnya sahabat ya. Dan di sini sebenarnya tinggal pengaturan pemupukan ya. Kalau pemupukan besar banyak ya, pasti buahnya akan besar-besar. Yang jelas buahnya sudah terlihat ya, sudah keliling pinggang, bahkan sampai menyentuh tanah sahabat. Iya, walaupun masih buah pasir, tapi buahnya amazing, luar biasa sahabat ya. Ini sudah ada ya, performanya sudah nampak ya. Jadi tinggal lagi nanti meneruskan untuk panen-panen berikutnya sahabat ya. Nah, yang jelas menurut saya ini pola tanam dari pohon sawit ini di kebun Pak Nasib ini sudah benar dan sudah benar ya. Jadi Pak Nasib ini tidak ceroboh ya, tidak rakus dia menanam pohon harus rapat-rapat ya, tapi dia berpikir panjang ya, bagaimana pertumbuhan pohon sawit ini agar sempurna dan tidak terhalang dengan suasana alam ya. Karena kondisi alam sangat menentukan juga sahabat. Nah, kalau kondisi alam misalnya dengan pola tanam rapat-rapat, sudah jelas pasti daunnya bersentuhan ya, pohon satu dengan pohon berikutnya bersentuhan, dan pasti tidak akan menjuntai ke bawah seperti ini sahabat ya. Ini sudah jelas ya,
pola tanamnya sudah benar, dan di sini tinggal menunggu bagaimana kita harus menyetel ya. Buahnya mau besar mau kecil itu tergantung kita ya. Kalau pupuknya kita tidak kalau pupuknya kita sesuai dengan standar pemupukan, pasti buahnya akan maksimal sahabat ya. Buahnya maksimal, sudah jelas hasilnya juga akan maksimal sahabat. Jadi polanya sederhana sebenarnya kalau menanam pohon sawitnya sahabat ya. Kita jangan terlalu rakus ya untuk mendapatkan buah jenjang yang banyak ya. Sementara kita tidak memikirkan bagaimana proses kehidupan dari pohon sawit ini sahabat ya. Pohon sawit juga mau hidupnya tenang ya sahabat, tidak mau bersentuhan terus setiap hari ya, karena namanya kehidupan kalau bersentuhan tiap hari ya pasti risih sahabat ya. Nah, kalau sudah risih sudah jelas pasti sesuatunya akan terhalang, baik berbuah berbunga ya pasti akan terhalang. Tapi kalau sudah pola tanam seperti ini, saya yakin ya selanjutnya pasti panen-panen berikutnya akan memuaskan ya sahabat. Nah, ini bisa jadi contoh bagi para petani sawit ya, baik pribadi ataupun corporation ya, ataupun perusahaan swasta ataupun negara ya. Pola tanam seperti ini bisa jadi contoh ya, jadi percontohan ya. Kita lihat sahabat ya, iya ya, sekali lagi ya, saya di sini nggak terasa sahabat, 1 jam tidak terasa ya, karena saking asik yang mengambil gambar di sini. Karena itu tadi ya, karena kita lihat buahnya sahabat ya. Buahnya ini semuanya merata sahabat ya, ya walaupun masih buah pasir, tapi kita asik